Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kampung narkoba di Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan digerebek polisi. Tidak sengaja salah kirim pesan singkat, remaja umur 15 tahun di Deli Serdang dianiaya tetangga. Mengakhiri masa jabatan Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak termasuk para ulama. Harga beras di Deli Serdang semakin tinggi. Kenaikan harga beras berimbas pada penurunan daya beli masyarakat. Naiknya harga beras dipicu stok menipis karena petani belum memasuki masa panen. Selama 2 bulan terakhir, harga beras di salah satu toko desa Bandar Labuhan, Kabupaten Deli Serdang semakin mahal. Harga beras naik dari Rp380.000 hingga Rp385.000 per karung ukuran 30 kg. Kenaikan harga beras berimbas pada penurunan daya beli masyarakat. Naiknya harga beras diduga dipicu stok menipis karena petani belum memasuki masa panen. Harga berasnya naik terus, Bang. Dari mulai kapan tuh, Pak? Udah 2 bulan ini. Nah, sebelumnya tuh di harga berapa? Sebelumnya yang pokoknya naiknya tuh gimana, Kak? Naiknya tuh gimana? Naiknya bertahap. Dari harga berapa naik. sebelum? Dari harga berapa sebelumnya? Pokoknya naik terus loh, Bang. Ini kan naik 385, sebelumnya 380. Sebelumnya lagi 375 gitu, bertahap dia. Pokoknya terus naik dia, Bang. Itu untuk ukuran berapa kilo? 30 kilo, 10 kilo, 5 kilo. Untuk 5 kilonya berapa? Yang 5 kilonya sekarang 67. Sebelumnya? Ya dulu 60.000, 61, 62, naik terus. Untuk 10 kilo? Yang 10 kilo sekarang 130. Apa sih penyebabnya, Kak, naik itu? Diketahui nggak? Kata orang itu, kata kilang, belum panen. Itu alasannya. Berarti barang susah gitu ya, susah didapat gitu. Iya. Ada nggak dampak pembeli yang tadi beli 5 kilo jadi sekian kilo itu ada nggak? Ada. Ya pengaruh lah, Bang. Pengaruhnya seperti apa? Ya tadinya beli 10 kilo, turun jadi 5 kilo. Jumpa tanggal tua, sekilo. Salah satu pembeli sangat mengeluhkan kenaikan harga beras karena pengeluaran harian semakin bertambah. Sebelumnya beli harga berapa? Biasa kalau 10 kilo itu 105.000, 107.000, sekarang udah 130-an. Jadi itu, Pak, gimana tuh? Kenaikan harga beras ini apa sih yang dirasakan gitu? Ya terasa kali lah, itu makanan pokok kita sehari-hari. Jadi apa yang dilakukan? Ya, Apakah mengurangi? yang mana bisa dikurangi ya memang segitu. Ininya, porsi makannya. Ya kalau Harapannya? bisa ya biasa harga seperti biasa lah semula gitu. Itu dalam sebulan habis berapa kilo, Kakak? Ya sekitar 25. 25 kilo ya. Masyarakat berharap pemerintah Deli Serdang segera mengatasi masalah kenaikan beras. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Belasan aktivis dari Forum Konservasi Orang Utan Sumatera memprotes vonis ringan terhadap terpidana mantan Bupati Langkat. Salah satu aktivis mengenakan kostum orang utan meminta jaksa penuntut mengajukan banding. Dengan membawa spanduk dan satu orang mengenakan kostum orang utan, belasan aktivis dari Forum Konservasi Orang Utan Sumatera mendatangi gedung Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Kota Medan. Mereka protes hukuman yang dijatuhkan pada terbit rencana perangin angin tidak wajar. Mantan Bupati Langkat itu divonis 2 bulan penjara dan subsidiar bayar denda 50 juta rupiah oleh Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada 28 Agustus 2023. Terpidana dinyatakan bersalah karena kepemilikan orang utan, elang brontok, dan beo. Sebelumnya jaksa menuntut terpidana dengan 10 bulan penjara. Di situ beliau divonis 2 bulan penjara dengan denda 50 juta rupiah. Jadi kita merasa prihatin, kenapa? Karena sebelumnya beliau menjabat sebagai pejabat publik gitu. Seharusnya paham betul dengan peraturan perundangan yang berlaku
ternyata kepemilikan orang hutan dan satwa liar lainnya yang ada di rumah beliau itu ilegal gitu kan. Jadi kita mendorong hari ini kepada Kejaksaan Negeri Langkat untuk bisa mengajukan banding atas putusan hakim sebelumnya. Karena menurut kita belum ada prinsip keadilan dan untuk memberikan efek jerah terhadap pelaku. Ini mungkin menjadi contoh pertama karena setahu kami dari pengalaman kita sebagai penggiat konservasi, baru kali ini kepemilikan satwa ilegal oleh pejabat publik itu yang diproses sampai ke proses hukum. Para aktivis juga melakukan aksi teatrikal sekaligus orasi karena kecewa terhadap vonis ringan terpidana. Mereka mendesak jaksa penuntut mengajukan banding. Tuti Alwi-Lubis melaporkan dari Kota Medan. Mengakhiri masa jabatan Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak termasuk para ulama. Edi mengakui pencapaian program kerjanya hanya mencapai 62% dari target. Jabatan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi yang menjabat sejak tahun 2018 telah berakhir pada 5 September 2023. Pada masa penghujung masa jabatan, Edi Rahmayadi menggelar silaturahmi dengan para ulama di salah satu universitas Kota Medan. Pada pertemuan ini, Edi mengungkapkan terima kasih dengan segala dukungan dari berbagai pihak, termasuk para ulama, sehingga program kerja pemerintah Provinsi Sumatera Utara bisa berjalan lancar. Edi mengaku selama bertugas hanya 62% program kerja tercapai dan masih banyak rencana belum bisa dikerjakan karena kondisi tidak mendukung. Niat yang digambarkan kepada visi dan misi, dia baru berjalan 62%. Berarti 48% secara prioritas tidak bisa kita penuhi karena waktu. Dan pasti akan diteruskan oleh penerus-penerus selanjutnya. Edi berharap siapapun pengganti dirinya yang menjadi Gubernur Sumatera Utara dapat melanjutkan pembangunan dengan mengutamakan kepentingan warga. Sebagai pengganti Edi Rahmayadi telah resmi dilantik Mayor Jenderal Purnawirawan TNI Hasanuddin sebagai penjabat Gubernur Sumatera Utara. Tuti Alwi-Lubis melaporkan dari Medan. Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Agi Kurnia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.